Tolong PowerPoint-nya pasang yang setia. Saudara, saya nggak akan panjang. Setia. Saudara ya. Saudara setia sampai akhir. Saudara, bahasa aslinya emuna yang artinya kokoh dan teguh. Setia itu ada hubungannya dengan kokoh dan ada hubungannya dengan teguh. Ya, sekali lagi. Dalam hari-hari ini saudara butuh setia. Setia itu melakukan dengan baik, tetap dan selalu persisten. Saudara, tetapi di situ ada hubungannya juga dengan kokoh. Jadilah kokoh. Saudara, jadilah kuat hari-hari ini. Saudara juga hatinya teguh. Ayatnya tuh bilang begini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa saudara? Damai sejahtera. Saudara, shalom. Nah, saudara bilang begini, Bu, caranya bagaimana? Apakah itu tiba-tiba dimilikin? Simple. Saudara, ini saya mau supaya menguatkan saudara karena di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini saya ya. Misalnya begini, waktu itu anak saya sakit atau cucu saya sakit. Maka saudara, saya akan cari satu ayat. Saya bilang gini, Tuhan kasih saya satu ayat, kasih saya satu ayat. Kasih saya rema, kasih saya satu kata saja. Saudara, dan pada waktu Misael sakit, waktu itu panasnya sampai 39,5. Saudara, di wajah saya ini tahu saudara, kalau ini parah atau tidak. Saudara, dia hampir-hampir tidak bertenaga. Buka mata aja susah. Saudara, dia pucat, saya tahu ini masalah. Saudara, dan hari itu saya dapat remanya sama Joshua kurang lebih. Saudara, Tuhan langsung katakan gini, namanya Misael 7 kali dipanaskan tidak akan berbau saja. Tidak. Dan saya langsung pegang. Saya bilang gak masalah. Ini belum 3 kali, belum 7 kali. Masih 39,5, 40 gak apa-apa. Belum apa-apa. Omanya saya mengalami 42 derajat Celcius. Saudara, selama saudara 30 hari. Jadi saya bilang, enggak. Dia cucu saya. Dia DNA ilahi kami. Harus melewati kepanasan, ujian. Dan kami berbau pun tidak. Artinya berbekas tidak, berdampak tidak. Kami semakin sakti, semakin ajaib. Itu DNA. Saudara, dan saya mulai mengucapkan itu. Bukan berarti begitu saya dengar itu, langsung gak khawatir. Bukan berarti begitu saya mulai rasa itu, maka semuanya beres dan dia sembuh. Enggak, saudara. Tapi saya mulai ucapkan. Dan ucapkan. Sampai itu membuat hati saya ini gini, kelak. Gak goyang. Kokoh. Lihat apapun. Kokoh. Saudara, pada waktu saudara ya, saya mengalami yang lain. Misalnya nih, saudara, saya diomongin orang, disakiti orang. Saudara, dan ada perasaan sedih. Tiba-tiba saya akan ambil satu ayat, bersukacitalah. Di dalam nama Yesus bersukacitalah. Saudara, saya akan terus ngomong. Sampai saya tiba-tiba di sini ini ada luapan sukacita. Saya akan langsung, terima kasih Tuhan, saya boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, saya boleh bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, saya boleh ya berjalan bersama Engkau. Pada saat itu sampai di sini, sukacita. Loh, keadaannya nggak ada alasan untuk sukacita. Saudara, keadaannya saudara bisa sakit. Nggak ada duit. Keadaannya bisa sangat-sangat saudara menusuk di hati. Tapi mari ucapkan sampai sukacita. Itu artinya setia. Itu artinya kokoh. Itu artinya teguh. Bisa nangkap? Gak pernah boleh karena suara, keadaan, perasaan. Tapi karena firman. Itu artinya teguh. Itu artinya setia.
itu artinya kokoh. Kalau saudara masih orang yang semua berdasarkan keadaan dan perasaan, namanya engkau bayi, namanya rewel, namanya engkau tidak punya kesetiaan, engkau tidak punya kekokohan. Dan Alkitab berkata hanya mereka yang setia yang masuk dalam kerajaan surga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi lebih sedikit lagi yang apa? Setia. Dan Alkitab berkata siapa yang masuk, yang setia sampai akhir. Saudara ngerti? Gak ada satupun keadaan yang boleh ngontrol hatimu. Tidak ada satupun, saudara, ya, perasaan yang boleh ngontrol hatimu. Kalau engkau tahu artinya setia, teguh dan kokoh, hatimu, perasaanmu, pikiranmu ditentukan oleh Tuhan, bukan yang lain. Sampai di sini mengerti? Dan ini sangat penting di akhir zaman. Keadaan bisa berubah. Reaksi kita harus setia dan kokoh. Salah satunya misalnya, saudara kita tahu banyak orang takut karena kehilangan pekerjaan. Banyak orang takut karena COVID, karena kuman yang baru. Saudara, sekali lagi, mari ucapkan firman. Mungkin salah satu firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan beri makan. Masa kamu enggak? Saudara, saya selalu cerita tentang ibu saya. Kalau enggak ada uang sama sekali, dia akan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Saudara, ibu saya itu ajaib. Pokoknya ya kalau enggak ada uang saya tahu. Dia akan nyanyi pagi-pagi ini. El Shaddai, El Shaddai. Saya tahu enggak ada uang nih. Makin dia teriak El Shaddai, El Shaddai. Enggak ada uang, saya tahu. Tapi kami anak-anaknya enggak pernah khawatir. Karena saya tahu satu titik. Saat dia nyanyi El Shaddai itu benar-benar nyanyi bukan karena takut. Bukan karena jerit, tapi imannya berkumandang. Bam! Semua berkat akan terbuka. Dan tiba-tiba kan ada orang kirim uang. Kirim makanan. Kirim apapun, saudara. Kami pernah melihat beras itu sampai berkarung-karung. Saudara, karena apa? Teriakan El Shaddai-nya bukan lagi ketakutan. Tapi iman yang membuka setiap tingkap langit. Menurunkan berkat. Saudara, saya ini lihat orang, saudara. Ya, banyak sekali hari-hari ini. Mereka yang cerita saya mengalami mujizat. Ya, saudara, ada satu pemulung yang masih, saudara ya, laporan sama saya. Saudara, hari itu pemulung ini datang di awal COVID, saudara. Bahwa dia benar-benar gak punya uang karena diusir. Diusir, saudara. Di tempat di mana dia biasanya mulung dan gak boleh masuk lagi. Tapi hari itu saya bilang, Pak, mulai perkatakan iman. Saya berkata perkatakan nubuatan. Mulai bicara, saya tuh tidak mengajar cuma sama saudara jalan dengan iman. Saya ngajar pemulung, saya ngajar orang agama lain, saya ngajar agama Buddha. Saudara tetap yang sama. Dan seringkali mereka lebih cepat menerima mujizat karena mereka lebih taat. Saudara, pemulung ini agama seberang. Dan saya bilang gini, Pak, Bapak gak akan pernah cukup kalaupun saya kasih uang hari ini. Saya kasih beras, paling bertahan 3 hari. Terus dia bilang, terus bagaimana? Ucapkan, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Berkat datang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sampai hari ini seminggu sekali dia potret. Dan dia bilang gini, Bu, selama hidup saya nggak pernah punya beras lebih dari saudara 2 kilo. Sekarang dia punya beras lebih dari 2 karung. Dan dia kasih makan banyak orang. Dia bilang seumur hidup saya nggak pernah punya mie instan lebih dari 5. Hari ini
Dia potretin. Mie instan ditumpuk saudara di tempatnya. Ada 4 karton. Saudara, agama seberang. Firman tetap firman. Itulah kokoh dan setia. Amin. Apapun yang saudara tadi nanti akan terima. Saudara misalnya nih ya, saudara terima dari Coach Iren kedewasaan. Misalnya saudara pegang, terus pulang, saudara ada anakmu menjengkelkan, mau marah, saudara nggak begini. Sudah dewasa, sudah dewasa, sudah dewasa. Bayangin muka Coach Iren, senyum. Kalau saudara begitu dengan sungguh, saudara akan terima itu. Dan tiba-tiba karakter Coach Iren masuk ke hidupmu. Bisa ngerti? Sesimpel itu. Saudara, beberapa anak saudara ya, pemulung yang saya latih di luar daripada Mahanaim. Saudara, mereka itu berjalan dengan iman pada waktu doain orang sakit. Saudara, dan beberapa kesaksian sama saya ajaib banget. Ada yang nyembuhin saudara orang tuli. Ada yang saudara ya sudah stroke berdiri. Saudara, dan dia bilang begini, Bu, saya ini jujur enggak punya iman. Terus saya bilang, terus caranya bagaimana? Saya bayangin muka Bu In dan saya bilang gini, saya Bu In, saya Bu In, saya Bu In. Saudara, dan itu work. Mungkin saudara berkata, Bu, itu jembatan menuju sebuah kekayaan, pengalaman, kemenangan. Sampai engkau berjalan sendiri dengan Roh Kudus. Amin. Saya punya satu orang lagi. Saudara, orang ini kacau emosinya. Kacau. Saudara ya. Dan saudara, dia depresi sampai gak bisa tidur. Dia saudara ya ketakutan sampai nangis sampai kejang. Saudara, dan pada waktu ketemu saya ngomong begini. Sekarang ya, apapun yang kamu alami, ya, kamu mulai bayangkan Ibu Iin bereaksi bagaimana. Udah itu aja. Saudara, dan dia mau nangis, dia gini, bayangin saya, gak mungkin Bu Iin nangis. Saudara, dia merasa setan datang. Dia ini pekalah, merasa setan datang, dia bayangin saya. Gak mungkin Bu Iin ya nangis karena setan datang. Gak mungkin juga Bu Iin telepon. Ya, terus dia mulai gini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan dia coba bayangkan saya. Dan tirukan gaya saya, angkat tongkat. Angkat apapun walaupun gak ada tongkat di tangannya. Saudara, dan anehnya setan pergi. Saya gak menyuruh saudara seperti itu. Tapi yang saya mau bilang, itu cuma jembatan. Untuk menjadi teguh. Menjadi kokoh. Sampai di sini ngerti? Kau bayangkan. Ya. Kau terima. Kau sedot. Dan jadilah setia. Mari kita baca satu aja ayat. Sebelum kita masuk lebih lagi. Satu lembar maksudnya ya. Satu lembar. Saudara, tolong. Mari kita baca yang pertama Ibrani 3 ayat 14. Saudara bisa baca? Kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Terjemahan yang lain 3, 2, 1. Sebab jika kita setia sampai akhir, tetap percaya kepada Tuhan dengan teguh seperti pada saat mula-mula, kita akan mendapat bagian dalam segala hal yang adalah milik Kristus. Sampai di sini. Saudara, saya mau tanya, dunia ini milik siapa? Hikmat milik siapa? Kekayaan milik siapa? Karunia milik siapa? Kemuliaan milik siapa? Surga milik siapa? Nah, semua itu yang saya nggak sempat sebutin, jadi milik siapa? Saya. Jadi milik saya. Semuanya. Syaratnya cuma apa saudara? Setia sampai akhir, tetap percaya, teguh. Seperti yang saya katakan. Teguh. Tetap percaya. Tetap percaya.
saudara pada saat saudara tetap percaya. Ya, saudara dan terus ngomong deklarasikan yang ilahi. Saudara termasuk begini, saya itu dulu ya, saudara sangat saudara tidak bisa tekun. Jadi saya tuh bosan, membimbing orang bosan, melayani orang bosan. Jadi saya sampai ngomong begini, Tuhan apakah mungkin saya berdiri untuk Indonesia karena saya akan bosan? Ya, apakah mungkin saya melayani banyak orang, memuridkan, membangun semuanya karena saya bosan? Bahkan saya itu dulu kenapa saya berpikir sebenarnya saya ragu-ragu untuk menikah. Karena saya bosan. Saya gak bisa bayangkan saya harus hidup sama seseorang, saudara ya, 30 tahun, bosan saya. Saya selalu bilang, maafkan saya. Ya saya ini walaupun sayang cucu, sayang anak. Dari kecil Joshua tahu, saya gak pernah megang dia 24 jam, peluk-peluk, sayang saya gak pernah ya Jos. Gak pernah. Bosan. Tapi hari itu, pada waktu Tuhan bilang, pegang Indonesia. Layani orang itu. Sayangi. Pangku. Bawa. Saya tetap mendidik saudara dengan keras. Percayalah, sangat keras. Ya. Tetapi saya memperkatakan terus. Saya berkata, saya setia. Saya setia. Saya bukan orang yang tidak setia. Saya setia karena itu diimpartasikan. Saya berkata, saya ambil kesetiaan ayah saya. Saya ambil kesetiaan ibu saya. Saya setia. Saudara, dan itu mulai masuk. Hari ini Mahanaim sudah lebih dari 22 tahun. Pernikahan saya sudah lebih dari 30 tahun. Saya berjalan dengan beberapa dari saudara. Pak Luki kita berapa tahun saya gak pernah hafal, Pak Luki yang hafal. 31 tahun persahabat saya dengan Pak Luki. Ibu Ruth saya berapa tahun sama kamu? 23. Ibu Iren? 27. Saudara, dan itu karena apa? Karena roh kesetiaan. Saudara, roh kesetiaan. Ya. Belum ada pastif, ada Ibu Deborah Puji. Saudara sejujurnya perkatakan. Bahkan apa yang gak pernah ada di hidup. Yang gak pernah ada. Maka itu tiba-tiba tercipta. Itu tiba-tiba tercipta. Dan yang ajaib, kalau saudara percaya dan teguh. Ayatnya berkata, kita akan mendapat bagian dalam segala hal yang adalah milik Kristus. Amin. Jadi saudara gak perlu lagi bilang gini, karunia saya butuh karunia. Kamu sudah dapat bagian. Pasti. Karena karunia milik Kristus dan itu pasti milik kamu. Amin. Otomatis. Otomatis. Gak ada yang miskin di antara kita. Karena kekayaan milik Kristus. Dan otomatis bagian saudara. Amin. Cuma saudara tinggal memperkatakan. Supaya itu menjadi bagianmu. Saudara bilang gini. The power to get well. The power to get well. Nanti saudara lihat itu apapun gampang jadi duit. The power to get well itu membuat saudara melihat apapun jadi duit, saudara. Saudara, kalau saya ketemu Pak Jone, ya, itu saya bisa ketawa, kita bisa sepanjang jalan ketawa. Karena apapun jadi duit. Saudara, hari itu saya perjalanan dengan beliau, pergi ke satu daerah, lewat tulisan cuma begini loh, permandian air panas. Saudara, dan dia bilang gini, Bu, pulang saya akan ke situ. Terus saya bilang, kenapa? Saya mau lihat. Pasti saya bisa jual sesuatu di situ. Dan saya pasti dapat duit. Saudara, dan singkat cerita, dia ke sana, lihat di sana permandian air panas, tidak ada yang jual mie instan. Padahal kalau saudara habis mandi air panas, yang paling saudara pengen apa? Makan.
Saudara, dia buat warung benar-benar cuma pakai bambu, gedek, tahu gedek? Saudara cuma pakai begitu, jualannya apa? Kopi dan mie instan. Dan setiap hari untung 1-2 juta. Saya kalau ngeliat sama dia itu sampai ketawa gini. Dia bilang gini, ternyata Bu di daerah situ ada 5 pemandian air panas. Saya baru 1 bikin warung. Saya akan bikin 5 supaya saya semua dapat untung. Saya bilang gini, lawang lewat ada tulisan cuma pemandian air panas. Langsung matanya. Ini the power to get well. Saudara jalan lagi nih sama saya. Ya, saudara, dan pada waktu itu kami lewat, saudara. Sebuah bangunan itu udah benar-benar rusak, saudara, rusak. Terus dia langsung bilang begini, saya datang ini bangunan. Saya akan cari siapa yang punya. Saya akan rubah jadi gudang saya. Saudara, dan benar. Saudara, dia cari yang punya bangunan. Tuh bangunan udah rusak, gak tahu siapa yang punya, saudara. Saudara, sampai yang punya itu ngomong begini, saya bahkan sudah lupa. Ternyata yang punya, saudara, itu di Bandung. Bayangin ya. Saudara, padahal itu bangunannya itu dibuat, saudara, adanya di Karo. Ternyata orang itu pernah mau bikin sesuatu di Karo dan gagal. Jadi bangunan itu digeletakkan begitu saja, nggak diurus. John itu susurin sampai ke Bandung. Dan dia telepon, dan kemudian dia orangnya bilang begini, oh boleh bang, pakai aja. Saya aja nggak tahu kapan kesana lagi dan ngurus. Gua nggak pedulilah uang kecil katanya. Terserah lu mau apain. Saudara, direnovasi dan itu dijadiin gudang buat dia. Ini namanya the power to get well. Dan saudara harus ngomong seperti itu. Saudara tinggal bilang gini, the power to get well. Kalau saudara bilang gini, Bu, the power to get well. Saudara kerja 24 jam, cuma dapat, saudara, 7 kali sehari. Saudara 7 kali seminggu. Dan saudara cuma dapat 300. Itu bukan the power to get well. Itu diperbudak namanya. Saya harap saudara mengerti. Ucapkan the power to get well. Karena kekayaan adalah bagian dari Kristus. Amin. Nangkap. Ya, saya berdoa saudara itu mengerti, berubah. Saya paling sedih kalau saudara diajarin banyak hal di sini. Saudara percayalah, di sini makanannya itu udah makanannya steak, fine dining, komplit apapun lah. Saya berdoa, ayo. Kalau saudara masih tidak berubah, saudara masih tidak, saudara jadi Rambo di tempat ini. Saudara tidak powerful. Saudara tidak kaya raya. Ada yang salah dengan saudara. Tanya Tuhan, apa yang salah dengan saya? Salah satunya, saudara tidak percaya dan tidak teguh. Percaya saja dan teguh. Saudara akan lihat semua menjadi kenyataan. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Mari kita bacakan. Mari kita baca keras-keras. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 17. 3, 2, 1. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Saudara adalah duta yang setia dari Yesus Kristus. Kemanapun saudara pergi, saudara akan mendatangkan kesembuhan. Amin. Kalau saudara pergi bikin orang marah, kalau saudara pergi bikin orang kesel, ada yang salah dengan saudara. Saudara duta yang setia. Kemanapun kau membawa kesembuhan. Kemanapun kau membawa sukacita. Sukacita itu menyembuhkan, saudara. Saudara kemanapun mendatangkan lawatan. Lawatan itu menyembuhkan bangsa. Ya, kesembuhan juga ekonomi. Ya, kemanapun. Saya ketemu dengan seorang dan orang ini cerita sama saya. Saudara, dia tidak ada penghasilan selama COVID. Dan dia dengerin khotbah saya. Saudara, dan begitu dia dengerin khotbah saya, dia nyala di hati.
Saudara, dan dia bilang, saya nggak akan berhemat. Setiap hari saya akan ambil 10. Ya. Dia bilang 10 nasi dan dia masak dan saya akan turun ke jalan. Saya akan bagikan dengan orang yang tepat. Saudara, dan setiap kali dia naik mobil, istrinya mau langsung bagiin dimarahin. Nggak begitu caranya. Doa dulu. Sampai Tuhan gerakkan orang yang tepat. Saudara, dan setiap kali Tuhan tunjukin, ini. Dia turun dikasih, wah orangnya nangis. Saudara, singkat cerita, hari itu Tuhan bawa dia sampai ke dekat pelabuhan. Saudara, dan dia bagiin. Begitu dia bagiin, saudara, ada satu mobil mepet dia. Langsung bilang begini, Bapak butuh pekerjaan. Dia bilang, kenapa Bapak bisa tanya begitu? Ini jam 10 Pak. Kalau Bapak kerja nggak akan ada di sini. Betul kan? Saudara ya. Saudara, dan dia bilang, iya sih, saya barusan PHK. Terus dia bilang gini, ayo masuk ke kantor saya. Saudara, itu langsung di pelabuhan itu dibawa masuk ke kantornya. Dan singkat cerita, dia butuh saudara mandor, pengawas, dan IO buat ngecek semua barang-barang keluar masuk dan sebagainya. Saudara, dan kemudian duduk, dia bilang begini, Bapak tadi lagi ngapain? Bagi-bagi makanan ya? Iya Pak, saya sudah perhatikan 3 hari. Dan buat saya orang yang bagi makanan di jalan, gak mungkin orang jahat. Karena itu saya percaya kalau saya ambil Bapak. Saudara, dia diam aja. Terus dia bilang begini, saya juga perhatikan mobil Bapak. Jadi Bapak bukan orang miskin. Saudara, dan dia bilang, karena itu saya akan gaji cukup Pak. Dia diam aja. Saudara, dan dia sebutkan nilai gaji 1,5 dari gajinya yang lalu. Dan dia bilang, padahal dia nggak tahu itu mobil ya. Bukan dapat dari gajinya yang dulu. Itu dapat memang karena saudara nabung bersama dengan istrinya bla 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 dan panjang. Tapi dia bilang begini, karena mobilmu bagus, bagi-bagi makanan, dan kok jam 10 pagi ada di sini, dia menyimpulkan sendiri. Gak kerja, orang baik, dan pasti lumayan. Gajinya lumayan. Dia bilang, Bu, seandainya saya tetap di rumah menangis, khawatir, saya gak akan dapat seperti hari ini. Saya cuma belajar taat, jadi duta. Bagi makanan itu duta loh saudara. Duta dari Tuhan memberikan kasih, memberikan berkat. Tiba-tiba hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Ya. Saya berkata duta yang setia. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah bosan deklarasi. Jangan pernah bosan memberkati orang. Jangan pernah bosan, saudara, ya, menolong orang lain. Duta yang setia. Duta yang setia. Terakhir, sebelum kita masuk, saudara, dikatakan, mari kita baca Amsal 12 ayat 22. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara, sekali lagi, dusta itu jangan dipikir gini, saudara bohong terang-terangan. Tapi pada waktu saudara nyanyi nih ya, hatiku percaya. Tapi keluar udah bilang gini, gue gak percaya tuh. Ini dusta. Bisa ngerti saudara? Saudara di sini, dan saudara bilang begini, saya mau taat. Tadi saudara nyanyikan, ku jawab ya, taat. Tapi di luar bilang, enggak, ngapain dolik? Ngapain ya saya berbagi duit saya aja mepet? Itu dusta. Saudara tadi bilang ya, dan saudara berubah. Ada banyak orang berkata, ya saya baca Alkitab, enggak baca Alkitab. Ya saya doa, enggak doa. Ya saya mau taat, gak taat. Itu semua pembohong.
Dan Alkitab berkata pembohong masuk dalam kerajaan surga enggak? Enggak. Pembohong tempatnya di mana? Neraka. Nah, jadi simple setia. Jangan bohong. Kalau mau taat-taatlah sampai akhir. Ya, kalau saudara bilang, Tuhan aku gak bisa, tolongi aku. Simple. Kekristenan itu simple. Saudara, ada orang yang gak percaya, dia teriak-teriak gini, Tuhan tolong aku yang tidak percaya. Betul kan? Simple. Jangan di sini ngomong percaya, keluar. Bilang, mana berkat Tuhan? Itu gak setia, itu pendusta. Dan akibatnya kau tidak bisa dapat apa-apa. Kalau kau di sini bilang gini, aku percaya, nggak ada uang, sudah bilang gini, aku percaya, Tuhan sudah sediakan. Iblis bilang apapun, bilang aku percaya. Saudara, ada seorang suami kena PHK. Kemudian dia benar-benar nggak ada uang, habis. Terus istrinya nanya begini, Pak, kita mesti bayar listrik loh, El Shaddai. Saudara kemudian dia bilang, Pak hari ini kita mesti makan loh, El Shaddai. Saudara ditanya lagi sama istrinya, Pak anak-anak belum bayar uang sekolah, El Shaddai. Sampai akhirnya istrinya marah. Papa kamu tahu gak, dari pagi sampai siang ini, saya nanya apapun papa jawabnya El Shaddai. Dan papanya bilang, El Shaddai. Saudara sampai istrinya gebrak meja. Dia bilang El Shaddai, El Shaddai. Karena El Shaddai artinya juga Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan istrinya pengertian. Allah yang menyediakan buat bayar. Allah yang akan memeluk dan menenangkan. Karena El Shaddai artinya juga ibu yang memeluk anaknya dengan cinta. Dia sebutnya El Shaddai. Saudara kira-kira jam 2 telepon berdering. Dan temannya bilang tolong datang ke sini. Saudara singkat cerita dia datang ke tempat temannya. Temannya cerita, saudara bahwa perusahaannya mengalami kemunduran gini-gini. Dia bilang saya punya ide ini. Langsung temannya bilang, just do it. Kamu kerjakan. Dia bilang saya akan bikin unit baru, kamu kerjain. Saudara dan temannya udah siapin amplop. Temannya bilang ini buat kamu. Buat permulaan, besok mulai kerja. Saudara dan kemudian dia mau pulang, temannya bilang, ini ada sisa mie, tolong bawa sekalian buat istrimu. Saudara dan dia bilang, Tuhan cuma menunggu kita untuk kita tetap setia. Tuhan cuma membuat kita, saudara ya, 2 jam, kalau jam makan siang jam 12, 2 jam lebih lambat. Lebih lapar supaya makannya lebih enak. Tuhan cuma membuat kita ya untuk lebih bergantung kepada Dia. Gak mati enggak. Tapi pilihlah setia. Jangan jadi pembohong. Jangan jadi pembohong. Pembohong orang yang selalu berubah. Hari ini bersyukur. Terima kasih Tuhan, baru keluar. Sudah bilang, bersyukur apaan sih? Pembohong. Ngeluh, kenapa panas? Kenapa gak ada yang sayang saya? Kenapa saya gak punya pacar? Ini pembohong. Pembohong. Kalau saudara bisa berkata, I love you. Saudara, apapun coba, I love you. Saya itu kalau lagi sakit, saya langsung teriak-teriak, I love you, I love you, I love you. Karena itu kesempatan saya sedikit membuktikan kesetiaan. Saudara, kalau badan saya lagi nggak enak, saya sengaja berdiri nyembah. Saya berkata, Tuhan, ini sedikit. Saya deklarasi di depan iblis. Saya setia. Saya mengalami diturunkan di jalan, di tol. Maka saya jalan dan saya berkata, terima kasih tanah yang kuinjak jadi milik. Saudara, saya mengalami anak saya melawan.
Saya pernah didiemin anak saya 3 tahun. Saudara dan saya berkata, I love you Tuhan. I love you. Ya. Saudara, anak saya ada yang maki-maki. Saudara mengatakan segala macam. Saudara, anak yang saya biayai, saya angkat anak, kita punya perjanjian. Saya itu kalau sama setiap orang, seperti yang saya selalu katakan, saya punya perjanjian dengan beberapa orang. Dan saya benar-benar serius. Kalau saya bilang saya ambil kamu anak, saya sangat serius, saya tanggung jawab. Tapi sekali lagi dalam kondisi begitu saya akan berkata, Tuhan, I love you. I love you so much. Saya berkata semua yang saya alami, saya mengalami, hampir tidak ada yang menjadi rahasia dalam hidup saya. Saya tabrakan lebih dari 20 kali. Saya operasi 4 kali. Saudara, saya mengalami hampir semua penyakit. Mulai dari demam berdarah, malaria, meningitis, saudara ya, tifus. Saudara, apalagi ya yang... Saudara, saya kan pernah kena miom. Saudara, saya pernah punya kista. Saudara, komplit. Saudara, saya dilecehkan lebih dari 3 kali. Saya difitnah, saya diusir. Saya menghadapi pistol, saya menghadapi saudara golok. Saya pernah diserbu. Saudara menghadapi saudara yang namanya pentung, demonstrasi. Mobil saya dipukul, kaca saudara dibuka. Saudara, mobil pernah dilemparin batu. Tapi saya mau berkata semua itu cuma membuktikan betapa setianya Tuhan. Amin. Betapa setianya Tuhan. Dia setia melewati semuanya dan mengeluarkan kita, saudara, dari perangkap burung, dari jebakan iblis, dari musuh. Karena dia luar biasa. Amin.